Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'. Para siswa-siswi Madrasah Aliyah Darul Ulum Palangkaraya, kelas 12 agama, mata pelajaran ilmu hadis, dan ini adalah materi yang kedua dengan judul Allah Sang Maharaja, yang akan kita ambil dari hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Disebutkan dalam kitab Sahih Muslim, kitab Sahih Muslim itu nama yang populer. Adapun nama lengkapnya dari kitab beliau itu adalah Al-Musnadus Sahih Al-Mukhtasar Minas Sunan Binaqlil Adli Anil Adli ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Musnadus Sahih wal Mukhtasaru Minas Sunani Binaqlil Adli Anil Adli ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan matan hadisnya, lalu kemudian akan kita terjemahkan. Akhbarani Abdullah bin Umar qala, Abdullah bin Umar telah meriwayatkan kepadaku yang ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatawillahu azza wa jalla as-samawati yawmal qiyamati. Pada hari kiamat Allah akan menggulung langit-langit. Summa ya'khudhuhunna biyadihil yumna. Kemudian ia akan menggenggam langit-langit itu dengan tangan kanannya. Summa yaqulu, kemudian ia berkata, Anal Maliku, kata Allah, Anal Maliku, akulah Sang Maharaja. Ainal Jabbaruna, di manakah orang-orang yang bertindak sewenang-wenang itu? Ainal Mutakabbiruna, di manakah orang-orang yang sombong itu? Summa yatawil aradina bishimalihi, kemudian ia menggulung atau melipat bumi seluruhnya dengan tangan kirinya. Summa yaqulu, kemudian ia berkata, Anal Maliku, akulah Sang Maharaja yang sesungguhnya. Ainal Jabbaruna, di manakah orang-orang yang bertindak zalim, bertindak sewenang-wenang itu? Ainal Mutakabbiruna, di manakah orang-orang yang sombong itu? Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim yang wafat pada tahun 261 Hijriah. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Matan hadis sudah kita bacakan, terjemahnya sudah kita berikan. Maka kemudian adalah syarah singkat dari hadis tadi, yang mana merupakan ini adalah hadis sahih. Hadis sahih. Hadis ini menyebutkan ada tangan kanan Allah, ada tangan kiri Allah. Apa maksudnya tangan kanan Allah dan tangan kiri Allah Ta'ala? Disebutkan bahwa dalam syarah Sahih Muslim ini yang disyarahkan oleh Imam An-Nawawi
ad-Dimashqi asy-Syafi'i rahimahullahu taala bahwa wa amma itlaqul yadaini lillahi ta'ala famuta'awwalun 'alal qudrati. Adapun yang disebut kedua tangan yang dimiliki oleh Allah Ta'ala itu adalah ditakwilkan bahwa itu maknanya adalah al-qudrah, kekuasaan. Sehingga maksudnya summa ya'khudhuhunna biyadihil yumna, itu maksudnya Allah menggenggam langit-langit itu dengan kekuasaannya. Jadi dengan kekuasaannya. Jadi bukan sebenar-benarnya tangan sebagaimana tangan manusia, bukan, tapi itu ditakwilkan dengan makna al-qudrah, kekuasaan. Oleh karenanya dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani pada juz yang ke-13 halaman 396, qala Al-Baihaqi, beliau mengutip pendapat atau perkataan Imam Al-Baihaqi, dhahaba ahlun nazari ila anna al-yada sifatun laysat jarihatan. Kata Imam Al-Baihaqi bahwa menurut ahli nazar, menurut ahli kalam, menurut pakar teologi, bahwa tangan itu adalah sifat. Tangan itu adalah sifat, maksudnya tangan yang tadi dalam hadis tadi yang juga ada memunculkan tangan kanannya Allah. Jadi tangan itu maksudnya sifat. Laisat jarihatan, bukanlah anggota tubuh. Artinya maksud tangan kanannya Allah Ta'ala tadi itu sifat, bukan tangan yang berbentuk fisik. Karena apa? Karena Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang menyerupainya sedikit pun. Oleh karenanya mustahil Allah itu sama dengan makhluk. Mustahil Allah sama dengan makhluk, laisa kamitslihi syai'un. Sehingga tangan itu bukanlah tangan berwujud anggota tubuh seperti tangan kita manusia, tapi itu melainkan sifat, yang mana dalam kitab Syarah Sahih Muslim tadi itu ditakwilkan dengan makna al-qudrah, kekuasaan, sehingga disebut tangan maksudnya adalah kekuasaan. Allah menggenggam langit dengan kekuasaan, dengan kekuasaannya. Hal itu juga senada dengan kitab Tafsir Al-Munir karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili ketika beliau mentafsirkan surah Az-Zumar ayat 67. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'a qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati mutawiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan tidaklah mereka orang-orang musyrik itu mengagungkan Allah Ta'ala dengan pengagungan yang selayaknya, padahal bumi itu seluruhnya berada dalam genggaman Allah, yang pada hari kiamat dan langit-langit akan digulung dengan tangan kirinya. Itu maksudnya berarti adalah kekuasaannya. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan.
Nah, dalam tafsir Al-Munir karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhairi ini, beliau menuliskan dua pendapat, bahwa satu adalah ada pendapat ulama khalaf bahwa itu maknanya adalah fal muradu bil yamin, yang dimaksud dengan tangan kanan ada al-qudrah, kekuasaan. Wa hadhil jumlatu fi ra'yil khalaf, dan ini adalah kesimpulan dari ulama khalaf. Tapi juga ada pendapat yang kedua, yaitu pandangan ulama salaf. Wa yaras salafu wujubal imani bihadhihi zawahir, yang mereka berpendapat bahwa tangan itu harus dimaknai dengan apa adanya, tanpa dipalingkan maknanya dengan makna yang lainnya, semisal al-qudrah tadi, tangan ya tangan, nah gitu maksudnya, dimaknai dengan apa adanya, dimaknai dengan hakikat, yakni sebenar-benarnya tangan. Tetapi di akhir dalam penafsiran ini beliau menyatakan bahwa walaysa dzalika bijarihatin, tetapi tangan itu yang dimaksud bukanlah tangan yang bersifat anggota tubuh seperti mana tangan yang dimiliki oleh manusia. Kenapa? Karena Allah Maha Suci dari menyerupai makhluk. Allah tak sama dengan makhluk yang memiliki anggota tubuh. Tangan tadi, Pang, ya dimaknai dengan tangan begitu saja, tanpa harus memikirkan dan mencari-cari bagaimana tangan yang dimiliki oleh Allah Ta'ala. Tangan begitu saja, karena Allah Ta'ala telah menyatakan dirinya Maha Suci dari hal itu. Di akhir ayat faqala, Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allah Maha Suci dan Allah Maha Tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Yang ini mereka menyamakan Allah dengan makhluk, tak sama. Artinya dalam tafsir Al-Munir karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhairi, beliau ada dua pendapat yang beliau sertakan dalam kitab tafsirnya. Satu, pendapat ulama khalaf yang mentakwilkan makna al-yamin, tangan kanan, dengan al-qudrah, kekuasaan. Yang kedua adalah pendapat ulama salaf yang memaknai dengan makna apa adanya, yakni hakikat dengan makna yang sebenarnya, yaitu tangan, tapi walaisa dzalika bijarihatin, tetapi hal itu tidaklah seperti anggota tubuh yang sebagaimana dimiliki oleh manusia. Maha Suci Allah dari sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Dalam tafsir Al-Futuhatul Ilahiyah bi tawdihi tafsir al-Jalalain lid-daqaiqil khafiyah karya Syekh Jamal, dan ini adalah tafsir yang mensyarahkan tafsir al-Jalalain, dan ini juz yang ke-6, sama ketika mentafsirkan surah Az-Zumar ayat 67. Di dalam tafsir Jalalain, ketika mentafsiri yamin, misalnya tadi was-samawatu matawiyatun biyaminih, dan langit-langit digulung dengan tangannya, ai bi qudratihi, dengan kekuasaannya. Jadi di dalam tafsir Jalalain itu ditakwilkan makna tangan kanannya dengan kekuasaannya.
dengan kekuasaannya. Dan makna tadi yang summa ya'khudhuhunna biyadihil yumna dalam hadis tadi, kemudian Allah menggenggam langit itu dengan tangan kanannya, bukanlah menggenggam sebagaimana tangan kita yang menggenggam, tapi dalam tafsir ini bahwa menggenggam itu adalah ungkapan dari menguasai dari segala yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Misalnya ada ungkapan ma fulanun illa fi qabdat illa qabdatani illa qabdatini, ma fulanun illa fi qabdatini, fulan itu tidaklah melainkan di dalam genggamanku. Apakah fulan itu benar-benar di dalam genggaman kita? Fulan itu tidaklah melainkan di dalam genggamanku. Fulan itu berada di dalam genggamanku. Apakah fulan atau orang itu berada dalam genggaman kita? Tidak kan? Tidak berada dalam genggaman kita kan? Yakni ma fulanun illa fi qudrati. Fulan itu berada di dalam kekuasaanku, berada di dalam kontrolku. Pahamlah sampai sini. Jadi summa ya'khudhuhunna biyadihil yumna itu maksudnya kemudian Allah menguasai langit-langit itu dengan kekuasaannya. Jadi menggenggam itu maksudnya tidak seperti genggaman manusia, tapi maksudnya itu adalah menguasai. Dan memang dalam kata tafsir ini bahwa wal yamin fi kalamil Arab qad takunu bi ma'na al-qudrah. Kata tangan kanan di dalam perkataan orang Arab bisa bermakna al-qudrah, kekuasaan. Walaysa indana ma'nal yamin al-jarihah. Bukanlah menurut pandangan kami makna tangan kanan itu adalah anggota tubuh. Innama hiya sifatun ja'a biha at-tawqifu. Hanya saja tangan kanan itu adalah sebuah sifat yang harus kita tauqifi. Penjelasannya itu terhenti dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau terhenti penjelasannya dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Fanahnu nutlikuha, lalu kita memutlakannya ala ma ja'at wala nukayyifuha, atas apa yang datang ayat itu kepada kita atau hadis itu kepada kita, wala nukayyifuha, dan kita tidak mencari-cari bagaimana bentuknya dan bagaimana tangan kanan itu bentuknya. Tangan kanan itu bentuknya yang dimiliki oleh Allah Ta'ala. Tak perlu. Wa nantahi ila haitsu intaha bina al-kitabu wal akhbarul ma'suratu sahihatu. Dan kita berhenti kepada apa yang terhenti oleh Al-Quran dan hadis-hadis yang datang kepada kita, hadis-hadis sahih yang datang kepada kita. Wahada madhabu
ahli sunnah wal jamaah, dan inilah madhab ahli sunnah wal jamaah. Wa qala Sufyan bin Uyainah berkata, kullu ma wasafa Allahu bihi nafsahu fi kitabihi, setiap apa yang Allah sifatkan terhadap dirinya di dalam kitabnya, fatafsiruhu tilawatuhu wasukutu anhu, maka tafsirnya adalah membacanya dan berdiam diri tentangnya. Ya tauqifi tadi. Ini maksudnya adalah pendapat yang mendukung tentang ulama salaf, yakni adalah kita tidak perlu mentakwilkannya dan kita hanya perlu meyakini apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perlu memalingkan maknanya kepada makna yang lain. Misalnya tangan kanan ya tangan kanan, tapi tidak perlu kita mencari bagaimana tangan kanan yang dimiliki oleh Allah Ta'ala, dan kita tidak perlu memikirkannya dan tidak perlu mencari-carinya. Ketika membaca tangan kanan, ya dibaca saja, habis itu tanpa mencari tahu, tanpa memikirkan ataupun apalagi membayangkan tentang tangan kanan yang dimiliki oleh Allah Ta'ala. Itu namanya mendukung pendapat ulama salaf, yang dalam istilahnya adalah tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah Ta'ala, karena hanya Allah lah yang sesungguhnya mengetahui hakikat kebenaran makna dari tangan kanan yang dimiliki olehnya. Tafwid. Adapun yang tadi itu takwil, ketika makna tangan kanan dimaknai dengan kudrah, kekuasaan, itu namanya takwil. Ada juga yang mengatakan bahwa tafwid yang penyerahan maknanya dikembalikan kepada Allah Ta'ala tanpa kita mencari-cari tahu bagaimana bentuknya, dan bahwa itu adalah tidak sama seperti makhluk, maka ini disebut dengan tafwid. Ada juga istilahnya lagi juga takwil, tapi namanya takwil ijmali, takwil yang bersifat global. Adapun takwil yang dimaknai dengan yamin tangan kanan dengan al-qudrah kekuasaan, istilah lain itu adalah takwil tafsili, takwil yang bersifat terperinci. Nah, ini tafsir Al-Futuhatul Ilahiyah karya Syekh Jamal. Ada lagi Hasyiah As-Sawi, yang mana juga merupakan tafsir terhadap tafsir Jalalain yang dikarang oleh Syekh Ahmad bin Ahmad As-Sawi yang wafat pada tahun 1241 Hijriah. Yang juga sama ketika mentafsiri surah Az-Zumar ayat 67, bahwa asyara bidzalika ila annahu laysa al-muradu haqiqatal qabdi bal al-muradu at-tasarrufu wal mulku zahiran wa batinan, bahwa yang maksud dengan qabd, menggenggam, yang tadi menggenggam. Nah, di ayat ini ada secara qabdatuhu, menggenggam, atau di hadis tadi summa ya'khudhuhunna biyadihil yumna, menggenggam. Itu bukan menggenggam atau mengambil, bukan. Itu maksudnya adalah, bukan itu maksudnya menggenggam, bukan. Tapi itu maksudnya adalah balil muradu at-tasarrufu wal mulku. Itu maksudnya adalah penguasaan dan tindak laku seseorang terhadap kepemilikannya, baik itu secara zahir maupun batin. Jadi bukan menggenggam itu bukan seperti ini sebagaimana manusia menggenggam tangannya atau mengepal tangannya, tapi itu maksudnya adalah tindak seseorang terhadap kepemilikannya
secara mutlak atau penguasaan. Nah, ini di dalam tafsir Hasyiah As-Sawi. Yang terakhir adalah di dalam kitab Sofwatuz Zubad karya Syekh Muhammad Ani As-Sabuni yang kemarin baru saja wafat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan mengampuni dosa beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sama juga mentafsiri surah Az-Zumar ayat 67. Waqala Ibnu Katsir. Beliau mengutip pendapat Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya. Wa qad waradat ahaditsu muta'alliqatun bihadhil ayah. Banyak hadis yang datang dalam periwayatannya yang berhubungan dengan ayat ini. Wa tariqu fiha wa fi amsalha madhhabus salaf. Dan metode di dalamnya dan yang seumpamanya adalah mengikuti pendapat ulama salaf. Apa ulama salaf? Wa huwa imraruha kama ja'at min ghairi takyifin, yaitu melalui saja ayat yang kita baca sebagaimana ayat itu datang, hadir, atau hadis itu datang atau hadir min ghairi takyifin, tanpa kita mencari-cari bentuknya seperti apa tangan Allah. Jadi kesimpulannya anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sudah Bapak simpulkan dalam kertas lembar ini, bahwa satu, Allah adalah Raja yang sebenarnya, Raja dari segala raja-raja, karena Allah Ta'ala itu memiliki kekuasaan yang tak terbatas. Sedangkan manusia yang diangkat sebagai seorang raja itu memiliki keterbatasan dalam kekuasaannya. Bahkan dirinya pun juga adalah makhluk yang lemah yang memiliki keterbatasan. Bisa mati, bisa sakit, dan seterusnya. Sedangkan Allah itu Al-Hayyul Qayyum, Maha Hidup dan Maha Eksis selama-lamanya, dan Maha berdiri sendiri yang tak membutuhkan siapapun. Oleh karenanya kekuasaannya tak terbatas. Kekuasaannya baik di dunia maupun di akhirat, baik yang nampak maupun yang tak nampak, baik zahir maupun yang batin, baik di dunia maupun di akhirat, Allah menguasai segalanya. Satu kesimpulannya. Yang kedua, ada di hadis tadi menyebutkan tangan Allah, baik itu tangan kanan, baik itu tangan kiri. Maka metode dalam memaknai ini adalah yang pertama dengan cara tafwid. Kita menyerahkan maknanya kepada Allah Ta'ala tanpa kita mencari-cari bagaimana bentuknya, dan tidak perlu membayangkannya atau memikirkannya. Dan ketika kita membaca ayat Al-Quran yang berkenaan dengan tangan kanan tadi misalnya, atau kita membaca hadis yang berkenaan dengan tangan kanan tadi misalnya, maka kita melalui saja tanpa perlu kita memikirkan bagaimana bentuknya. Dan ini adalah metode tafwid yang didasari dari pendapat ulama salaf.
Metode yang kedua atau cara yang kedua dalam memaknai tangan Allah Ta'ala tadi adalah dengan cara takwil, yakni memalingkan maknanya kepada hal yang selayaknya disematkan kepada Allah Ta'ala. Khawatir karena itu menjadi tasyabbuh, penyerupaan Allah Ta'ala dengan makhluk bagi orang-orang yang ketika salah dalam memahaminya, salah dalam memikirkannya, salah dalam membacanya, sehingga harus ditakwilkan, dipindahkan atau dialihkan maknanya kepada hal yang selayaknya disematkan kepada Allah Ta'ala. Tangan kanan tadi dimaknai dengan al-qudrah, atau tangan dimaknai dengan al-qudrah, kekuasaan. Dan ini adalah metode yang kedua, yaitu takwil, dan ini didasari dari pendapat ulama khalaf. Kalau tafwid itu ulama salaf, kalau takwil ulama khalaf. Dan ada juga yang mengatakan bahwa pendapat yang pertama, istilah tafwid itu sebetulnya adalah takwil, namanya takwil ijmali, takwil yang bersifat global. Adapun takwil yang digagas oleh ulama khalaf adalah takwil tausili, takwil yang secara terperinci. Dan yang ketiga, yang terakhir, kesimpulannya adalah manusia seharusnya menjadi tawadhu', rendah hati dan rendah diri di hadapan Allah Ta'ala, bukan takabur, bukan merasa tinggi, merasa hebat, merasa besar dan sombong. Rendah hati kepada makhluk dan rendah diri di hadapan Allah. Seharusnya manusia menjadi orang yang berusaha bersikap adil, bukan malah zalim, bukan malah zalim dengan kekuasaan yang ia miliki. Karena sebenar-benarnya raja adalah Allah Ta'ala, sebenar-benarnya penguasa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak perlu dan tidak sepantasnya seseorang itu mengaku seseorang yang sombong, karena kita adalah makhluk yang lemah dan penuh kehinaan dan memiliki keterbatasan, yang seharusnya kita adalah bersifat tawadhu', rendah hati dan rendah diri. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dari apa yang Bapak sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.